Ya, pemirsa, dalam hitungan beberapa hari lagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan purna tugas. Sejumlah apresiasi diberikan kepada Anies yang telah memimpin ibu kota dalam 5 tahun dengan berbagai pencapaiannya. Lima tahun sudah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berbagai capaian pembangunan dan prestasi diraih DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dalam acara malam apresiasi dan pelepasan Anies Baswedan di kawasan Batavia atau Kota Tua Minggu malam, jaringan rakyat miskin kota mengucapkan terima kasih atas kinerja Anies dalam 5 tahun terakhir. Warga berterima kasih karena kini perkampungannya lebih bersih, tidak kumuh, ditambah sumber air bersih yang sangat mudah. Anies Baswedan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut mendukung pembangunan Jakarta. Bahwa DKI harus bisa jadi rumah bagi semua dan jangan sampai ada yang di Jakarta ini merasa terpinggirkan, terkalahkan. PR-nya belum selesai. Masih banyak lagi kampung-kampung di Jakarta yang harus dituntaskan. Dan ini adalah harapannya tanggung jawab dari Pemprov yang secara berkelanjutan, secara estafet terus menerus dituntaskan. Alhamdulillah 5 tahun ini sebagai awalan baru. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa dijaga dan diteruskan. Itu kalau ditanya perasaan pada malam hari ini. Bapak Anies Baswedan bisa hadir di tengah-tengah kita. Keberhasilan dan pencapaian prestasi DKI Jakarta menjadikan Anies Baswedan terus menuai dukungan sebagai presiden mendatang. Saat menghadiri acara tablik akbar sekaligus peringatan 117 tahun Syarikat Islam di Masjid Istiqlal Jakarta, Anies disambut meriah jemaah yang mendoakannya terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024. Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zulfa menegaskan dalam acara yang digelar tidak ada deklarasi dukungan untuk Anies sebagai Presiden 2024. Karena Syarikat Islam konsisten berjalan di jalur independen dan fokus dalam berdakwah. Kita ini tetap independen dalam gerakan politiknya karena kita fokus pada dakwah ekonomi. Jadi itu tapi kaum syarikat Islam sangat mengerti dan sangat memahami, mereka sangat cerdas untuk siapa pemimpinnya yang layak bisa dipercaya. Karena itulah yang kami ajarkan kepada Peringatan 117 tahun Syarikat Islam merupakan momen evaluasi sekaligus menyampaikan program-program besar Islam menuju masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pemilu tahun 2024, dukungan calon presiden mengalir dari berbagai elemen masyarakat kepada sejumlah calon presiden. Di Bogor, Jawa Barat, dukungan kepada Anies Baswedan datang dari warga Bogor, sementara di Pamekasan, Jawa Timur, ratusan buruh milenial mendukung Ketua DPD RI Lanyala menjadi calon presiden. Aksi membubuhkan tanda tangan warga ini berlangsung di lapangan Sempur Kota Bogor, Jawa Barat sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024. Aksi 2.500 lebih tanda tangan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonan Anies Baswedan sekaligus jelang purna tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Purna tugasnya Mas Anies pada tanggal 16. Jadi kami mengambil momen di sini dengan 100.000 tanda tangan warga Bogor memanggil Anies. Sementara itu di Pamekasan, Jawa Timur, dukungan kepada calon presiden lainnya datang dari ratusan kaum buruh dan milenial. Deklarasi dukungan diberikan relawan Arek Lancor kepada Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Relawan Arek Lancor ini mendukung Lanyala Mataliti karena dianggap mampu meneruskan kepemimpinan untuk periode 2024. Para milenial juga sudah masuk ke segmentasinya Pak Lanyala. Dia adalah pemimpin yang berani, pintar, dan beriman. Lebih dari 300 orang relawan buruh dan milenial ini mendukung Lanyala karena dinilai pantas untuk melanjutkan kepemimpinan RI untuk periode 2024 mendatang.
Dari Bogor dan Pamekasan, Jawa Timur, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Tak mau ketinggalan pemirsa, relawan Puan Kota Bandung mendeklarasikan dukungannya untuk Puan Maharani maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Deklarasi digelar di 3 kelurahan yang dikemas dalam acara senam asik. Di Bandung, Jawa Barat, relawan Puan mendeklarasikan dukungannya untuk Ketua DPR Puan Maharani maju di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini digelar di Kelurahan Cimenyan, Jati Handap, dan Pasir Layu. Terima kasih untuk relawan Puan yang telah mengadakan kegiatan di lapangan RW 5. Semoga Ibu Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Selain deklarasi, relawan Puan juga menggelar aksi senam asik yang diikuti ratusan emak-emak. Kegiatan ini sekaligus mendorong emak-emak hidup sehat. Kegiatan relawan Puan diakhiri dengan membagikan ratusan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menempati posisi teratas sebagai calon presiden 2024 berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station. Selain Prabowo Subianto, ada 4 tokoh lain yang diperhitungkan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Lembaga Survei Political Weather Station merilis hasil survei terbaru terkait dinamika elektabilitas Capres dan Parpol pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Hasilnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto muncul sebagai kandidat kuat calon presiden dengan elektabilitas sebesar 30,8%. Selain Menhan Prabowo, ada 4 kandidat yang masuk sebagai calon presiden 2024, di antaranya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Berdasar hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station, elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan dibandingkan dengan Ganjar dan Anies Baswedan yang cenderung melemah. Survei dilaksanakan pada 1 hingga 6 Oktober 2022 di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Dari Jakarta, Giselia Nurrahman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil mengumumkan hasil investigasi awal terkait tragedi Kanjuruhan. Peristiwa yang merenggut ratusan nyawa supporter ini disebut kejahatan yang terstruktur karena korban meninggal akibat gas air mata yang ditembakkan ke tribun supporter. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Surabaya, LBH Surabaya Pos Malang, Kontras dan Lokataru memberikan keterangan hasil investigasi awal atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan 131 korban jiwa. Keterangan disampaikan di Malang, Jawa Timur, Minggu petang. Ada 12 temuan awal yang ditemukan tim dari hasil investigasi selama 1 pekan dari keterangan 24 saksi korban. 12 temuan itu diantaranya mobilisasi aparat yang membawa gas air mata pada tahap pertengahan babak kedua. Sementara penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke lapangan, tapi juga di berbagai sisi tribun. Kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Tim pencari fakta ini menambahkan adanya dugaan kejahatan yang terstruktur atas tragedi Kanjuruhan ini. Karena menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan kekuatan untuk pengendalian massa tidak boleh langsung ke upaya penembakan gas air mata. Berdasarkan hasil investigasi tim mencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil, kami mendapatkan ketemuan bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang secara terstruktur yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Selain itu, kami juga menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efeknya gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian.
Pihak tim pencari fakta ini juga mengkritik kinerja tim gabungan independen pencari fakta bentukan pemerintah karena dinilai tidak menginvestigasi dari perspektif korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, belum rampung revitalisasi halte Bundaran HI sejak Kamis. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.